Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. As-saimun as-saimat, salihin salihat yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menunaikan ibadah dan banyak kebaikan yang Allah bukakan di bulan ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maha benar Allah yang memfirmankan di ayat 184 surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Puasa kita yang 1 bulan ini disebut oleh Allah hanya hari-hari tertentu saja, karena akan sangat cepat sekali berlalu. Tanpa terasa sepertiga bulan Ramadan akan kita lalui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah dan menyerahkan hitung-hitungan dan pahalanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Seberapa pentingnya kita meminta ampunan Allah tercermin dari al-istighfar. Zikir yang kita baca setelah selesai sholat itu adalah salah satu cerminan betapa penting dan perlunya kita memohon ampunan Allah. Al-maghfirah adalah bukan sekedar ampunan, tetapi ditutup aib kita di hadapan sesama manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat, baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal, atau bahkan nanti ketika kita dibangkitkan. Sebagian kita dikenal baik-baik saja, tapi ketika dia meninggal dunia, tidak sedikit yang kemudian aibnya dibuka oleh Allah. Sebagian kita juga ada yang aibnya dibuka ketika dia masih hidup. Maka perlunya kita untuk memohon kepada Allah supaya diampuni, ditutup aibnya selama-lamanya, merupakan kepentingan yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Siapa yang berpuasa maka salah-salahnya akan diampuni, akan ditutup. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan dengan jenis kesalahan yang berbeda-beda, termasuk para nabi. Hanya saja mereka maksum dalam artian tidak akan pernah mereka melakukan kesalahan yang akan mencidrai nilai kenabiannya. Tetapi manusia, apalagi sesama manusia, akan memiliki kesalahan, akan memiliki sesuatu yang mungkin dianggap salah oleh orang lain meskipun perspektifnya tidak salah. Karena sudut pandang ini tercermin dari iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika rukun iman yang 5 itu menjadi 1, maka rukun iman yang terakhir itu adalah berdiri sendiri, dalam artian kita harus memahaminya secara kompleks karena itu terkait dengan kehidupan kita. Iman yang ke-6 itu adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Baik yang buruk itu sesungguhnya adalah menurut kacamata manusia, sementara Allah tidak punya istilah itu. Semua takdir Allah itu akan berjalan. Baik buruk itu di mata manusia. Seorang penggali kuburan yang pekerjaannya memang menggali kuburan, maka akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang meninggal, sementara keluarga orang yang meninggal memandang itu sesuatu yang tidak baik. Demikian juga rumah sakit dan banyak hal. Maka baik dan buruk bagi seseorang ini sangat relatif sekali. Demikian juga ada perkataan-perkataan kita yang menyinggung orang lain yang sebagian tidak kita sadari. Maka perlu kita untuk punya kebesaran hati memaafkan mereka. Sangat paradoks tentu kalau kita mengharap ampunan Allah sementara kita sulit memaafkan orang. Rasa-rasanya akan sangat tidak adil ketika kita meminta, ya Allah ampuni salahku, ampuni dosaku, ampuni kekhilafanku, tetapi kemudian ketika kita diminta untuk memaafkan saudara kita akan berat rasanya. Tetapi pada faktanya itu yang terjadi. Memaafkan merupakan salah satu ciri orang bertakwa. Memaafkan merupakan akhlak yang sangat luar biasa. Memaafkan itu juga menjadi
ciri khas utama orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka al-afu di situ memang artinya banyak kelebihan, kelapangan. Tetapi al-afu yang nomor satu adalah kelapangan dada. Ya Allah, zat yang memberikan kelebihan kepada siapapun, yang memiliki segala kelebihan, berikanlah kelebihan dalam melapangkan dada, sehingga kita menerima maaf dan dimaafkan. Maka sangat luar biasa didikan Allah kepada Rasulnya. Di surat Ali Imran ayat 159, Allah memberikan pedoman bagaimana cara kita memaafkan orang. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ada 3 tahapan kalau kita mau betul-betul meraih ampunan Allah. Yang pertama adalah fa'fu anhum, maafkan mereka. Yang kedua adalah wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan yang ketiga wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah kembali. Jangan di blacklist. Tapi ini sulit, betul. Ada sebagian orang yang mudah kita maafkan, ada sebagian orang yang agak sulit kita maafkan, sebagian lagi yang sangat sulit dimaafkan, bahkan mungkin tidak dimaafkan. Tapi coba kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam yang melewati sangat luar biasa cobaan. Dia bahkan akan dibunuh oleh saudara seayahnya sendiri. Tetapi kemudian takdir mengatakan lain, beliau dibuang. Tetapi setelah sekian puluh tahun lamanya berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya, tidak ada lagi beliau menyimpan dendam. Bahkan beliau bisa mengatasi trauma persepsi. Izin Bapak Ibu bisa membayangkan ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat, lalu 10 orang saudaranya yang nyemplungin ke sumur masuk. Kalau kita jadi Yusuf, apa yang kita lakukan? Mohon dibayangkan, kalau kita jadi Nabi Yusuf saat itu, apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang dulu menzalimi? Dicemplungin sumur mungkin ya. Tapi Nabi Yusuf menghilangkan trauma persepsi masa lalunya. Dia bahkan memberinya kebaikan-kebaikan. Yusuf bahkan klimaknya di ayat 100 mengatakan bahwa ini ayah, mimpi yang menjadi kenyataan. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Menjadi nyata wahai ayah, ini takwil mimpi yang dulu aku ceritakan. Allah yang maha lembut itu idz akhrajani minas sijn, yang mengeluarkanku dari penjara. Masya Allah, halus sekali budinya. Yang mengeluarkanku dari penjara. Dia tidak mengatakan yang mengeluarkanku dari sumur, karena pelaku-pelakunya ada di depannya. Lisannya tidak sampai hati mengungkit kesalahan saudara-saudaranya. Itu adalah sangat lembut sekali akhlak Yusuf alaihissalam. Itulah kemenangan seorang pemaaf, menjadi raja muda yang disegani, menjadi raja muda yang adil, menjadi raja muda yang bukan hanya sanggup mengatasi krisis dalam negeri, tapi juga mensuplai negara-negara yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin dan muslimat, tidak panjang yang ingin saya sampaikan, ada satu hal penting lagi, bahwa memaafkan ini sesuatu yang bisa mudah, bisa sulit. Tapi memaafkan berbeda dengan melupakan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami kesulitan ketika beliau mengenang betapa kejamnya orang yang membunuh paman beliau Hamzah pada perang Uhud. Bahkan kemudian dadanya dirobek, jantungnya diambil dan dicabik-cabik, dimakan oleh Hindun yang waktu itu belum menjadi muslimah. Suatu ketika orang yang membunuhnya datang kepada Rasulullah SAW, Al-Wahsy namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka anta ya Rasulullah. Asyhadu annaka anta Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi Muhammad SAW memaafkan, tetapi Nabi Muhammad SAW ingin melindungi dirinya, ingin memproteksi hatinya. Maka dia katakan kepada Al-Wahsy, aku memaafkanmu, tapi mohon jangan menemuiku. Jadi Rasulullah SAW tidak ingin melihat Al-Wahsy, bukan tidak memaafkan, tapi melindungi dirinya. Bisa jadi kita juga akan mengalami nasib yang sama. Ada orang-orang yang sangat sulit kita maafkan, berusahalah untuk memaafkan.
Saat kita kemudian bisa memaafkan, seandainya kita tidak mau berjumpa dengannya, itu hak kita. Kita bisa memproteksi diri kita karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Dan ini menjadi malam-malam yang penting buat kita. Jika kita ingin meraih Lailatul Qadar, kita biasanya hanya berhenti di ayat ketiga, padahal ada ayat kelima yang mengatakan salamun hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam di situ bukan hanya ketenangan alam semesta di sekitar kita, tapi itu adalah kesejukan di dalam dada kita. Kalau kita berbuat baik merasa tenang, itulah salam. Saat sholat merasa damai, itulah salam. Saat kita bersedekah merasa damai, itulah salam. Maka saat kita memaafkan dan dada kita lapang, itulah salam. Marilah saya mengajak pada diri sendiri, luangkan waktu kita untuk mengevaluasi, adakah orang-orang yang tidak kita maafkan. Mari kita maafkan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan dan kemaafan kepada kita, sebagai refleksi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah ringankan kita dalam memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita, dan kita perkuat ukhuwah di antara kita. Aku qouli hadza, mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.